Iki masalah ajaran tauhid iku kabeh gaweane Allah. Saiki nak Isa pangeran, Yesus pangeran, nak berhala pangeran, buktekno mereka karire gawe langit bumi. Munamuni pangeran kok ora iso gawe langit bumi. Mesti hadza khalqullah faruni napa? Madza khalaqal ladzina napa? Min duni. Mane tauhid paling gampang nggih sing anut Quran. Nah, Yesus pangeran upi wong lahire ning bumi. Mosok ujuk-ujuk lahir terus mengerani bumi. Wong dekne lahire ning bumi. Lah kok enak ra melok gawe melok dadi napa? Pangeran. Kok penak teko-teko dadi napa? Pangeran. Kacau napa? Lane dawuhe pangeran hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladzina napa min duni. Nah apa meneh ana taune taun Masehi saiki 2017. Lah wong nak pangeran kok ana taune. Lah sedurunge iku pangerane sapa? Wong pangerane lahirnya terlambat. Kacau gak? Kacau. Mulane pangeran nantang. Saiki hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladzina napa min duni. Hadza utawi iki kabeh sing tak sebut mulai gawe langit bumi, gawe kewan, gawe udan iku khalqullah ciptane Allah. Makhluquhu tegese ciptane Allah. Fa'aruni mongko meruhna sira kabeh ning ingsun, akhbiruni tegese nyeritano sira kabeh ning ingsun ya ahli Makkah ahli Mekah. Madza ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh min dunihi kang saliyane Allah khairihi tegese saliyane Allah. Alihatukum ana ta sing gawe iku pangeran sira kabeh hatta asyraqtumuha sehingga nyekutokno sira kabeh ing alihabi kelan Allah taala. Apa betul Tuhan Anda berhala Yesus siapa saja yang kamu anggap Tuhan? Apa betul mereka punya reputasi menciptakan langit apa bumi? Pasti ndak. Lah ngono kok mbok anggap pangeran. Mane teng surat Kahfi wonten apa? Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi bahkan wala khalqan apa anfusihim. Saya tidak pernah melihat mereka yang dituhankan bisa menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Jadi cara Yesus ditakoki kok iso jujuk dadi manusa asal usul yo gak roh. Ngerti-ngerti yo dadi was pangeran kok ora roh proses. Kacau. Lane wala khalqan apa anfusihim. Wa mau tema iku istifhamu ingkar niku istifham ingkar. Mubtadaun yaiku dadi mubtada. Wa ta'idhu bi makna ladzi kan ku maknane ladzi sing bisilati kan klan selai ladzi khabarihu dadi khabare ma. Waruni tilafat aruni iku mu'allikun iku lafat sing nak lekno. Maknane nak lekno menghalangi anil amali sanging amal. Wa mau te perkara ba'dahu kang sause aruni iku sadang nggon-nggoni apa ma ba'dahu masaddal maf'ulaini ing panggonane maf'ul. Baliz zalimuna fi dhalalim mubin. Utai balul intiqali krana pindah bali zalimun bali utai wong sing zalim kabeh ku fi dhalalin ing dalam kesesatan mubinin kang jelas. Dimaksudnya ngaten ini surat Luqman nggih masyhur ya. Luqman niku terus sederenge di mukadimai kalian ayat-ayat tauhid. Tapi bakdo niki ngenjang niku masalah Luqman. Jadi kula critane nggih Luqman niku keyakinane ulama sak donya. Niku mboten nabi, hanya tiyang soleh sing diceritakno Quran. Tapi ingat nggih Luqman niku tidak napa nabi. Nah yang masyhur Luqman disebut Al-Hakim itu karena kalau berpikir itu mengandung kebajikan atau kebijakan. Wow sing masyhur gini ku, sing diceritakno kitab Hikam niku. Luqman Hakim itu ditakoki mbek anake, "Pak, kenapa kalau Anda yakin kebenaran kok tidak pernah mendengar orang lain?" Kalau baleni malih, "Pak, kenapa Anda kalau sudah meyakini satu kebenaran kok tidak peduli sama komentar orang lain?" Terus masyhur ku, sanake dijak ning pasar nggawa khimar. Ki Jawa kadang nyontokno jaran, tapi kalau di kitab-kitab memang khimar. Kalau khimar itu lebih kecil. Dia lebih napa? Luqman Hakim numpak digandeng anake. Terus wong sak pasar komen, "Bapak apa iku enak-enakan numpak jaran?" Anake nuntun. Akhire terus, "Ya jong kowe sing numpak, bapak sing nuntun." Terus dikomen meneh, "Cah cilik ra sopan, bapake nuntun, anake lenges-lenges napa? Numpak." Wis loro kan? Cek salah kan? Saiki kemungkinane bener tumpaki wong loro. Kok aneh jaran sitok jadi ditumpaki. Aneh. Terakhir luwih aneh meneh dituntun wong loro. Lha karepe piye wong jaran sitok kok dituntun loro. Wis roh jo ngomongane wong lha ya kabeh kok napa? Salah. Lha iku wong iku wis ngoten iku. Dadi
Wong iku nak nuruti omongane wong iku kabeh ki napa? Salah. Di ngaji koyo ngene iki mbok turuti. Wae anake turu ora ngejak anake malah tinggal ngaji. Salah ke cara bojomu nggih. Salah. Jadi pokoknya nak nuruti omongane wong menen disebut ridon nas khayatun la tudrok napa? Ridon nas khayatun la tudrok. Jadi kitab hikam sing terkenal ngono ditutup mek kata-kata napa? Ridon nas khayatun la tudrok. Golek ridane wong asal orang semua kamu paksa nerima cara pandang Anda itu khayatun la tudrok. Itu sama dengan batas yang enggak mungkin kesampaian. Lane kula suwun sampean jangan pernah kagum sama tokoh-tokoh sing ini diterima semua pihak. Berarti wong fasik ya setuju, wong soleh setuju ya ora mungkin wong soleh mbek wong fasik beda selera. Misalnya operasi kelamin, mesti wong soleh iku menentang, wong kok operasi kelamin. Wong fasik enggak masalah. Justru tuh Quran turun niku jenenge lil furqan. Furqan misano hak ambek misano napa? Batil. Lah saiki akeh tokoh dipuji semua pihak menerima dia semua mungkin wong soleh wong fasik mesti selerane beda. Nah contoh yang diambil di sini begini, ketika ada debat terbuka antara Fir'aun dan Musa, saya ulang lagi ya, ada debat terbuka antara Musa dan Fir'aun, kan Nabi Musa datang ke Fir'aun, lalu kata Fir'aun, ini asal usul ayat ini saya terangkan sejarahnya. Kata Fir'aun, lalu kalau kamu tidak nuhankan saya, Tuhan kamu siapa? Terus kata Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih berkelit. Kalau Tuhan di bumi, setahu saya kemana-mana yang dituhankan saya, kata Fir'aun. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Terus Nabi Musa masih ngendikan, ya sudah Tuhan yang nuhani langit. Terus Fir'aun manggil Haman. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili sorhal ali abduhul asbab samawati at-taliya ila ilahi Musa. Haman bangunkan kami piramida yang tinggi. Saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa akhirnya mikir, karena kalaupun Fir'aun bisa naik ke langit tetap tidak bisa melihat Tuhan. Kita tahu Tuhan nggak bisa dilihat. Kita yang mukmin aja tidak lihat, apalagi Fir'aun rivalnya kan. Akhirnya Musa ganti argumentasi. Yaitu argumentasinya Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Ini perlu diingat dan perlu saya sampaikan. Yang nuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu. Itu sangat memukul Fir'aun. Karena logikanya kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti babanya dulu tanpa Tuhan. Ini ada Tuhan terlambat. Jadi kalau Fir'aun Tuhan, berarti mbahnya tanpa Tuhan. Karena zaman era mbahnya belum ada Tuhan. Karena perdebatan itu banyak punggawa Fir'aun yang mukmin. Wah ini Fir'aun enggak benar ini. Kalau dia Tuhan berarti babanya tambah. Karena kalau iman itu akan diadili, akan dieksekusi, maka orang ini berstatus rajulun mukminum min ali fir'aun yaktum imana. Maka di Quran diterangkan wa qala rajulun mukminum min ali fir'aun yaktumu imana. Ada seseorang yang iman tapi menyembunyikan iman. Lah orang ini selalu ikut rapat di rapat-rapat penting Fir'aun, termasuk rapat ketika Fir'aun dan para tentaranya memutuskan membunuh Musa. Karena dia ikut rapat dan eksekutornya besok disuruh menangkap Musa, orang ini malam itu juga nemuin Musa terus bilang innal mal ayat tamiru nabikal yaqtuluka Musa. Rapat tadi malam memutuskan kamu besok dibunuh, maka kamu harus bergegas meninggalkan Mesir. Dari kesimpulan itu, dari cerita itu kemudian diambil cara hukum fikih bahwa untuk menyelamatkan darah harus sah, harus bergegas. Andai kan Musa itu kok sak kobre, sak sempate, maka keburu. Andai kan ini rojul ini tadi, orang tadi penasihat tadi, kok sak kobre ya, maka berarti Musa terlanjur tertang. Jadi itu pentingnya ulama ya. Jadi cerita yang linear, cerita yang seakan-akan cerita, di tangan ulama tetap menjadi al-ahkam al-fiqhiyah, menjadi ketentuan-ketentuan apa? Oke. Jadi yang diambil di sini adalah lelaki tadi yang ikut rapat tadi bergegas menemui Musa, memberitahu kalau kamu besok mau dieksekusi, fakhrus, maka kamu harus secepatnya keluar dari Mesir untuk menyelamatkan diri. Terus oleh Saizuddin tidak disalah dibabkan bab harus tergesa-gesa menyelamatkan darahnya orang apa? Islam. Jadi ini penting saya sampaikan. Jadi Al-Qasas ya, semua cerita di Quran
itu tidak sebagai cerita karena Quran tidak ingin melahirkan pendongeng tapi harus menjadi ibrah, menjadi teladan. Jadi makanya terus di kitab-kitab ulumul Quran diterangkan al-qasas ya, beberapa cerita di Quran adalah semuanya menjadi ketentuan fikih. Saya ulang lagi ya, semua cerita yang ada di Quran itu menjadi ketentuan fikih meskipun alurnya apa? Cerita. Kayak tadi kan alurnya cerita bahwa lelaki ini bergegas nemui Musa supaya Musa cepat keluar dari Mesir. Terus dibabkan babul musaroah ila musifid.